Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lahum 'idan ya'udu fi kulli 'amin wa yatakarrar. Naqqahum bihi min dunil dhunubi wa tahhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal khalqa faqaddar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil bashar wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumi jazaa'il akbar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, di hari yang penuh dengan kegembiraan ini, kita patut bersyukur minimal dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bersebab karunia Allah, kita dapat menyelesaikan semua rangkaian ibadah Ramadan dengan segala keutamaannya. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Melalui Ramadan kita telah ditempa, kita telah dididik untuk menjadi manusia luar biasa. Jangankan yang haram, yang halal saja kita telah mampu menjauhinya. Bahkan kita diajarkan untuk meniru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak makan, tetapi Allah selalu memberi makan kepada makhluknya. Kita berlapar-lapar puasa, tetapi pada saat yang sama kita berusaha memberi makan, kita berusaha sedekah kepada sesama. Sehingga begitu cintanya Allah kepada orang yang berpuasa, maka Allah menjadikan, atau menurut Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah adalah bau yang sangat harum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, melalui puasa ini kita berharap setiap muslim terbebas dari 4 penderitaan, yaitu yang pertama adalah perbudakan nafsu,
kemudian kebodohan, kemiskinan, dan mental ketergantungan. Saya yakin tak satu pun di antara kita yang hadir ini tidak ingin menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat. Tapi dalam realitasnya, tidak semuanya telah melakukan hal-hal yang menjadikan dia mulia atau hal-hal yang dia menjadikan dia terhormat. Dalam diri kita ada peperangan yang tidak pernah mengenal gencatan senjata, sekalipun hanya sedetik. Untung kita ini tidak mendengar seru dan gemuruh peperangan itu, yaitu peperangan antara pasukan malaikat dan pasukan setan, atau antara akal dan hawa nafsu kita. Para jamaah sekalian, pasukan malaikat memberikan komando kepada kita, berkatalah yang jujur. Jika kamu jujur, maka Allah akan mencintai kalian. Bertindaklah yang lurus. Tapi pasukan setan kemudian melawan dengan mengatakan, jika kamu jujur, kapan kamu bisa kaya? Hari gini jujur sudah tidak zamannya lagi. Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Pertanyaannya adalah, berpihak kepada pasukan yang mana kita ini? Apakah kita akan berpihak kepada pasukan setan, atau kita berpihak kepada pasukan malaikat? Tergantung pilihan panjenengan semuanya. Suara malaikat sayup-sayup mengatakan, jauhilah hubungan dengan pria atau wanita yang haram. Itu dosa besar dan merusak masa depan rumah tanggamu. Itu pula mendatangkan murka Allah. Tetapi lagi-lagi setan terdengar lebih nyaring, kemudian diiringi dengan irama dan logika sederhana, pragmatis dan inspiratif. Wanita itu, kata setan, wanita itu adalah puncak kenikmatan dunia dan paling mengasihkan hidup kita ini. Kapan lagi? Lakukan segera. Ini adalah kesempatan emas. Nanti gampang. Setelah itu sering-seringlah pergi ke Mekah untuk umroh. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Inilah bisikan setan, para jamaah sekalian. Pasukan akal sehat mengajak kepada kita, ayo segera sholat. Sholatlah berjamaah karena mendatangkan kebahagiaan bersama. Dan pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri. Tetapi kita sering tunduk dan kita sering patuh kepada ajakan setan. Nanti sajalah, sebentar lagi kan bisa juga, waktunya sangat panjang, tidak perlu berjamaah. Nanti kalau jamaah pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Mendingan sholat sendiri, toh kita juga sholat. Itulah bisikan setan, para jamaah sekalian. Dan itu semua merupakan contoh kecil dari pertarungan dahsyat yang terjadi pada diri kita. Masih banyak lagi perang-perang lainnya yang ada dalam diri kita ini. Maka jika kita ini terus-menerus tunduk kepada hawa nafsu, maka kita tidak akan bisa mencapai derajat yang mulia, derajat yang terhormat. Justru kita akan terjun ke lembah kehinaan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17 menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak akan bisa mencapai spiritual yang tinggi ke langit jika kakinya terbelenggu
oleh rantai hawa nafsunya. Bahkan manusia yang terpenjara oleh hawa nafsunya disamakan dengan anjing yang kemana-mana selalu menjulurkan lidahnya dan sesekali anjing itu menggonggong. Jamaah sekalian, puasa melatih kita secara radikal untuk bebas dari penjara setan. Ketahuilah, mengikuti nafsu sekali saja sama dengan membuka pintu lebar-lebar untuk setan. Sekali lagi, bahwa menuruti nafsu sekali saja itu sama dengan membuka pintu lebar-lebar untuk setan dalam rangka menguasai diri kita. Nafsu itu seperti anak kecil, ketika sekali dituruti, maka dia akan merengek kedua kalinya, meminta ketiga kalinya, dan seterusnya. Maka menurut ahli jiwa, para jamaah sekalian, mereka mengatakan jika manusia merasakan kesenangan dalam satu hal, pasti ada tuntutan untuk mengulanginya yang kedua, untuk mengulanginya yang ketiga, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, penderitaan yang kedua adalah kebodohan. Dan Ramadan ini menjadi simbol pembebasan dari kebodohan. Sebab firman Allah yang pertama yang turun di 17 Ramadan yang sering kita peringati dengan nuzulul Quran mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka di bulan Ramadan ini kita harus menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih cerdas. Sebab di bulan Ramadan itu telah turun ayat yang pertama yang bunyinya baca. Dengan membaca itulah kita akan menjadi orang yang cerdas. Kita harus menyingsingkan lengan baju untuk membebaskan umat Islam ini dari kebodohan. Karena kebodohan itulah kita menjadi sapi perah bagi negara-negara yang lainnya, yang notabene negara itu adalah orang-orang yang cerdas. Garmen-garmen yang dikerjakan oleh negara ini dengan ongkos yang sangat murah, kemudian diberi merek, diberi label oleh pengusaha-pengusaha terkenal yang cerdas dengan harga termahal di dunia. Negara kita adalah negara yang sumber alamnya sangat melimpah, tetapi ternyata hanya 20% yang bisa dinikmati oleh bangsa ini. Sementara 75% sisanya itu justru menambah kekayaan negara-negara yang cerdas, yang sudah melimpah kekayaannya. Selama kita belum terbebas dari kebodohan, maka selama itu pula kita akan menjadi objek terus-menerus oleh orang-orang cerdas dan kreatif. Dan selama itu pula kita tidak akan bisa menjadi subjek atau pelaku atas perubahan dunia. Kekhalifahan umat Islam hanya akan menjadi wacana dan jauh dari realita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa tidak. Kita harus bangkit menjadi umat yang menguasai ekonomi dunia. Kemiskinan adalah musuh besar kita. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, andaikan kemiskinan itu adalah pasukan terlihat, maka pasti saya akan memerangi sampai tuntas ke akar-akarnya. Kita tidak perlu mencari jawaban dari lingkaran setan, sebab akibat dari dua hal tersebut, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Tetapi yang pasti, keduanya harus kita lawan secara bersamaan. Jangan mengharap belas kasihan dari orang lain untuk terbebas dari kemiskinan. Kita sendirilah yang harus bertanggung jawab. Upaya
untuk membebaskan umat kita dari kebodohan dan kemiskinan harus dilakukan oleh semua komponen bangsa ini secara serempak. Tidak mungkin bisa dilakukan jika bangsa ini terus-menerus menjadikan politik sebagai panglima, apalagi masih terus-menerus bertengkar tentang perbedaan paham, tentang hal-hal kecil, misalnya tentang doa memakamkan mayat, atau tentang hukum sikat gigi di waktu siang hari ketika bulan puasa. Maka energi kita akan terkuras habis untuk hal-hal kecil tersebut. Kemudian kita semuanya akan lunglai terhadap hal-hal yang besar. Kita akan lalai terhadap hal-hal yang besar yang sebenarnya justru jauh lebih penting dan lebih bermanfaat bagi umat kita. Panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju ke salat, marilah menuju kebahagiaan, adalah seruan Allah setiap hari agar umat Islam terpacu dalam kesuksesan kepemimpinan dunia. Maka para jamaah sekalian, zakat juga merupakan usaha real untuk menghapus kemiskinan. Demikian juga perintah memperbanyak sedekah di dalamnya. Zakat dan sedekah adalah simbol semangat penghapusan egoisme orang kaya demi kemakmuran bangsa, demi kemakmuran bersama. Salam kita juga demikian. Setiap kali kita sholat, maka kita salam 2 kali, yaitu salam ke kanan dan salam ke kiri. Kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan bagi hamba-hamba Allah, bagi saudara sama muslim di samping kanan dan di samping kiri. Para jamaah sekalian, puasa juga membebaskan manusia dari mental ketergantungan. Ramadan adalah bulan kedatangan malaikat Jibril untuk bertadarus dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, manusia perkasa adalah manusia yang tidak tergantung kepada manusia yang lain. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Muslim perkasa adalah muslim yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak mengharap belas kasihan orang lain. Muslim perkasa selalu berusaha bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan berprinsip aku harus menjadi pemberi, atau dengan kata lain, aku tidak suka sebagai penerima. Sebagian daftar bantuan dari pemerintah ternyata tidak tepat sasaran. Sebagian dari mereka justru rumah dan gaya hidupnya tidak menunjukkan kemiskinan, sedangkan kadang-kadang tetangganya yang tinggal di rumah kecil, pekerja penarik sampah, justru tidak tercatat sebagai penerima BLT. Hal ini tentu akan memicu konflik secara horizontal dan vertikal, dan konflik itu terjadi karena kebanyakan orang tidak merdeka dari mental peminta. Mereka tidak malu dengan seorang pekerja kasar, perawat taman kota Surabaya yang pernah diwawancari oleh stasiun televisi, yang seharusnya dia mendapatkan bantuan, tetapi dia mengatakan, saya sudah cukup sebab saya sudah menerima gaji dari pemerintah, sementara ada tetanggaku yang lebih miskin daripada saya. Para jamaah sekalian, inilah orang yang bahagia. Dia bangga sebagai manusia mandiri, bahkan menjadi pribadi pemberi. Semoga semua kita yang hadir ini, di masjid ini, pada sholat id ini, terbebas dari perbudakan nafsu, kebodohan, kemiskinan, dan mental ketergantungan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.